Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video kali ini bersama dengan Bu Mega. Masih kita akan membahas mengenai materi program linier. Hanya saja untuk video kali ini kita akan fokus pada program linier kaitannya dengan membuat model matematika terlebih dahulu. Langsung saja ya, kita masuk ke materi. Jadi banyak sekali permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita nyatakan dalam bentuk matematika masalah program linier. Nah, ada langkah-langkah dalam merancang suatu model matematika dari masalah program linier. Jadi ini kalian bisa menggunakan langkah-langkah ini untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal. Seperti itu ya. Langkah yang pertama, tuliskan ketentuan yang ada dalam sebuah tabel. Jadi nanti kamu dari informasi yang diberikan diringkas dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tetapkan besaran masalah di soal sebagai variabel-variabel. Jadi nanti kamu harus membuat permisalan dalam bentuk variabel-variabel. Lalu yang ketiga, buatlah sistem pertidaksamaan linier dari hal-hal yang sudah diketahui. Yang keempat, tentukan fungsi tujuannya atau fungsi objektif, yaitu fungsi yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Itu tadi ya, jadi ada 4 langkah. Langsung saja kita praktekkan ke contoh. Jadi ini contoh soalnya. Pada suatu hari Minggu, Anis akan kedatangan teman-temannya. Oleh karena itu, untuk menjamu temannya, Anis akan membuat 2 macam roti, yaitu roti coklat dan roti keju. Semua bahan untuk membuat kedua jenis roti telah disiapkan dan ternyata jumlah keju sama jumlah coklat itu terbatas. Untuk kejunya 300 gram, untuk coklatnya 200 gram. Bahan-bahan lain seperti gandum, gula, mentega cukup. Sebuah roti keju perlu 30 gram keju dan 10 gram coklat, sedangkan untuk roti coklat perlu 10 gram keju dan 20 gram coklat. Di sini perintahnya tentukan banyaknya masing-masing roti agar jumlah roti yang dibuat sebanyak-banyaknya. Tapi untuk tahap ini kita akan belum sampai menghitung ke jumlah rotinya berapa, kita baru akan membuat model matematikanya terlebih dahulu. Untuk menentukan jumlah rotinya berapa nanti di video selanjutnya. Langsung saja ya, kita ikuti langkah tadi, keempat langkah. Yang pertama, membuat tabel berdasarkan informasi di soal. Nah ini tadi berdasarkan informasi di soal, kan Anis mau membuat roti coklat dan roti keju. Dimana roti coklat dan roti keju ini bahannya terdiri dari keju dan coklat. Berarti kita buat tabel di sini roti coklat, roti keju, kemudian keju dan coklat. Lalu setelah kita buat tabel ini tinggal kita masukkan. Untuk roti coklat itu perlu kejunya berapa? Dilihat di sini. Roti coklat itu butuh kejunya 10 dan coklatnya 20. Berarti untuk roti coklat butuh keju 10 gram, butuh coklat 20 gram. Kemudian untuk roti keju, kamu lihat roti keju itu perlunya 30 gram keju dan 10 gram coklat. Maka kita tuliskan di sini roti keju butuh 30 gram untuk keju dan 10 gram untuk coklat. Kemudian diberikan lagi informasi ada jumlah keju dan jumlah coklat yang tersedia. Jadi di sini jumlah bahan yang tersedia. Untuk keju kan tadi ada 300 gram ini ya. Kemudian untuk coklat tersedia ada 200 gram. Berarti kita tulis di sini jumlah bahannya untuk keju 300, untuk coklatnya 200. Kemudian langkah kedua, menetapkan besaran masalah sebagai variabel. Di sini tadi yang ditanyakan kan banyaknya masing-masing roti. Berarti kita membuat variabel atau permisalannya adalah ya ini banyaknya masing-masing roti toh. Berarti kan roti coklat dan roti keju. Berarti kita misalkan X itu sebagai roti coklat yang dibuat dan Y sebagai roti keju yang dibuat. Atau dibolak-balik bisa, X-nya mau roti keju juga boleh, Y-nya mau roti coklat juga boleh. Seperti itu ya. Jadi dilihat untuk menentukan variabel itu yang ditanya apa? Yang ditanya kan banyaknya masing-masing roti. Ya sudah, berarti X-nya banyaknya roti coklat, Y-nya banyaknya roti keju. Kemudian kita menentukan sistem pertidaksamaan linier. Berarti menentukan pertidaksamaan linier, kita lihat di sini
itu kan jumlah bahan yang tersedia. Sebentar. Mana tadi? Nah, di sini jumlah bahan yang tersedia untuk keju itu kan hanya 300 gram. Berarti kan ada keterbatasan kan untuk keju, yaitu kendala untuk bahan keju. Kemudian untuk coklat yang tersedia juga cuma 200 gram. Berarti kan ada kendala untuk bahan coklat. Nah, berarti kita menentukan sistem pertidaksamaan liniernya itu berdasarkan kendala bahan yang ada. Maka karena di sini tadi jumlah bahan untuk keju itu kan 300, berarti kan di sini sistem pertidaksamaannya adalah yang pertama yang ini, ya. Kemudian yang kedua adalah yang ini. Nah, berarti kita bisa menuliskan 10X plus 30Y kurang dari sama dengan 300. Ini untuk kendala bahan keju. Kok 10 dari mana? Ini loh, kejunya 10. Untuk roti coklat kan kita misalkan X, berarti kan 10X ditambah keju kan ini 30. Roti keju tadi kita misalkan Y, berarti 10X plus 30Y kurang dari sama dengan 300, karena jumlah bahan kejunya cuma 300. Kenapa kok kurang dari sama dengan? Karena jumlah kejunya itu maksimalnya 300 gram, kan tidak mungkin lebih dari 300. Makanya di sini kita tulis tandanya adalah kurang dari sama dengan, karena maksimalnya tersedia itu 300. Nah, untuk yang coklat juga sama, berarti ini 20 coklat ya, 20 gram coklat, berarti 20, tadi ini roti coklat X, berarti 20X plus coklatnya itu 10 gram untuk yang roti keju, berarti 20X plus 10Y kurang dari sama dengan 200, karena ini tersedia coklatnya cuma 200. Kemudian jangan lupa diberikan tambahan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, karena X dan Y kan jumlah roti, sementara jumlah roti yang diproduksi kan pasti lebih dari sama dengan 0, kan nggak mungkin jumlah roti negatif. Jadi diberi tambahan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita menentukan fungsi tujuannya. Ya, yang keempat itu fungsi tujuan. Lah, fungsi tujuan itu kan di sini kita tadi di soal mau menentukan banyaknya masing-masing roti agar jumlah roti yang dibuat itu sebanyak-banyaknya. Berarti tujuannya kan kita mau membuat roti yang sebanyak-banyaknya kan. Berarti kita maksimumkan fungsi X, Y. Fungsi X, Y ini kan X-nya untuk roti coklat, Y-nya untuk roti keju. Berarti kita tulis maksimumkan fungsi Fx, Y itu sama dengan X plus Y. Kok X plus Y? Karena X-nya banyaknya roti coklat yang dibuat, Y-nya banyaknya roti keju yang dibuat. Lah, dari keempat langkah ini berarti kita bisa ringkas menjadi model matematika untuk permasalahan ini atau untuk soal ini itu adalah kita maksimumkan fungsi Fx, Y ya, yaitu kan tadi X plus Y, banyaknya roti coklat tambah roti keju. Kendalanya itu adalah tadi kan kita punya kendala bahan keju dan bahan coklat, berarti dengan kendala 10X plus 30Y kurang dari sama dengan 300 dan 20X plus 10Y kurang dari sama dengan 200. Jangan lupa X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti kita dapatkan model matematikanya adalah ini. Seperti itu ya. Bisa dipahami mudah-mudahan. Langsung saja untuk memperjelas, seperti biasa ada latihan soal. Satu latihan soal persis dikerjakan seperti tadi, langkah-langkahnya ada 4. Tapi jangan lupa yang keempat ini nanti berarti fungsinya ini kan total sewa mobil minimum, berarti minimumkan F dalam kurung X, Y, karena di sini yang diminta kan total sewa mobilnya biar minimum, gitu ya. Seperti biasa materinya dicatat di buku catatan, kemudian dikerjakan latihan soal, difoto hasil pekerjaan, kemudian diupload. Ini linknya sudah Bu Mega berikan. Kemudian yang siswa pondok materinya bisa dicatat di buku catatan, tapi mengerjakan soalnya di selembar kertas, kemudian dikumpulkan di meja Bu Mega. Untuk yang daring, untuk upload ditunggu maksimal hingga pukul 7 malam. Seperti itu ya, mudah-mudahan apa yang Bu Mega jelaskan membawa manfaat, kalian bisa memahami dengan baik.
Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.